Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Filza dan teman-teman sekalian. Em, Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai kredit analisis dalam analisis bisnis. Bisa next slide? Ya, dalam kelompok 4 ini kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Nazwa Eka Putri, diikuti dengan rekan saya ada Dea Permatasari, Masya Putri Besalma, dan Nut Fitri Anggreni yang akan membahas materi ini. Bisa next slide? Ya, pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan kredit analisis. Apa sih itu kredit analisis? Kredit analisis ini merupakan penilaian kredit secara lengkap, baik itu mulai dari aspek keuangan maupun non keuangan. Dalam analisis kredit ini terdapat juga proses pengecekan kredit dengan menggunakan rasio keuangan dan pendekatan tertentu dalam menentukan kebutuhan kredit dan calon debitur. Ini di Definisi ini diambil dari Lukman dan Dawijaya. Analisis kredit sengaja dilakukan dalam evaluasi kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman dengan tepat waktu dan tanpa menimbulkan resiko gagal bayar maupun resiko kredit buruk bagi lembaga keuangan non-bank, bank, dan perusahaan pembiayaan. Nah, singkatnya untuk Introduction to Credit Analysis ini merupakan um, proses penilaian menyeluruh terhadap kelayakan kredit seorang peminjam, baik itu dari sisi keuangan maupun non-keuangan, yang tentunya dengan tujuan akhirnya adalah agar pemberi pinjaman ini, baik itu bank, lembaga keuangan non-bank, ataupun perusahaan pembiayaan, dapat membantu keputusan kredit yang bijak dan tentunya terukur, serta menghindari resiko gagal bayar. Kenapa sih kredit analisis ini penting dalam analisis bisnis ini? Dengan kredit analisis dengan analisis kredit ini, tentunya kita bisa mengevaluasi apakah calon peminjam memang memiliki kapasitas dan komitmen untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu tanpa menimbulkan risiko kerugian bagi pihak kreditur. Bisa di next slide. Ya, setelah pengenalan terkait analisis kredit ini, kita akan beranjak ke tujuan analisis kredit. Untuk tujuan ini, kita simpulkan dalam 3 garis besar, yaitu yang pertama adalah memastikan pemohon pinjaman mampu dan berkemauan memenuhi kewajiban membayar kembali pinjaman. Ini termasuk juga dengan bunga pinjaman. Nah, tujuan ini tentunya untuk memastikan bahwa pemohon pinjaman tidak hanya mampu secara finansial, tetapi juga berkemauan kuat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali pinjaman, termasuk bunga. Nah, jadi dengan pemastian kemampuan dan kemauan peminjam ini, kita tidak hanya melihat data keuangan, tapi juga aspek karakter dan rekam jejak dari si peminjam atau debitur. Yang kedua ini adalah memastikan pembayaran pinjaman aman dan terlunasi. Di sini agar bank terhindar dari kredit macet atau bad debt yang diukur lewat net performing loans atau NPL ataupun bisa disebut juga dengan loans to deposit ratio atau LTR. Nah, dalam tujuan ini berkaitan dengan perlindungan bank ataupun lembaga pemberi pinjaman dari resiko kredit macet. Nah, di sini kita ingin memastikan bahwa pinjaman yang diberikan ini benar-benar bisa dikembalikan. Nah, untuk ukuran ataupun indikator yang digunakan di sini adalah non-performing loan atau NPL dan loan deposit ratio. Nah, semakin kecil NPL ini, berarti semakin sedikit juga kredit yang bermasalah yang dimiliki oleh lembaga terkait. Dan tentunya ini merupakan pertanda yang baik untuk suatu lembaga pinjaman. Nah, yang terakhir untuk tujuan analisis kredit ini adalah membantu dalam diversifikasi pengelolaan portofolio pinjaman. Nah, dari pemahaman terhadap kredit setiap pinjaman, kreditur dapat membuat portofolio pinjaman yang seimbang dan tangguh. Nah, untuk tujuan yang ketiga ini, tentunya analisis kredit ini membantu kita dalam membangun portofolio yang portofolio pinjaman yang seimbang. Nah, di sini artinya kredit
tidak hanya disalurkan pada satu sektor ataupun satu jenis peminjam saja. Dengan memahami profil risiko dari masing-masing pinjaman, si kreditor ini juga bisa melakukan perbedaan atau diversifikasi sehingga tidak terlalu bergantung pada satu jenis risiko tertentu. Ininya tentunya ini menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas bisnis dalam jangka panjang. Nah, untuk secara keseluruhan dari tujuan analisis kredit ini tentunya merupakan langkah strategis dan krusial dalam manajemen risiko kredit. Dalam tujuan ini juga tidak hanya menilai um, kita bisa pinjam ataupun lembaga ini bisa meminjam atau tidak, tapi juga kita memastikan bahwa setiap keputusan pemberian kredit mendukung keberlanjutan dan keamanan lembaga pembiayaan dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, oke, selanjutnya adalah tahapan pemberian kredit. Nah, jadi kita perlu tahu nih gimana sih alur atau tahapan pemberian kredit itu sendiri. Nah, jadi dalam tahap pemberian kredit ini ada tiga eh, tahapan utama. Yang pertama adalah pengajuan permohonan kredit. Nah, tahap ini dimulai dari pengajuan permohonan kredit. Di sini calon debitur atau peminjam datang ke bank atau lembaga keuangan lalu mengisi formulir dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, slip gaji, NPWP, dan sebagainya. Nah, intinya di tahap ini tuh calon debitur akan kenalan terlebih dahulu dengan pihak bank dan menyampaikan kebutuhan pinjamannya. Yang kedua adalah kriteria kelayakan kredit. Nah, setelah dokumen masuk, bank akan melakukan pengecekan awal, yaitu melihat kriteria kelayakan kredit. Nah, di sini tuh pihak bank bakal cek apakah calon debitur memenuhi syarat atau tidak. Misalnya dari sisi penghasilan, pekerjaan, status kepemilikan, dan lain-lain. Nah, tahap ini tuh penting supaya bank nggak asal kasih pinjaman ke siapa aja. Jadi harus ada proses seleksinya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah analisis dan keputusan awal. Nah, di sini pihak bank mulai menganalisis lebih detail, biasanya dengan metode tertentu, untuk menilai apakah calon debitur benar-benar layak dikasih kredit. Nah, hasil dari analisis ini akan menjadi dasar apakah permohonan kredit diterima, ditolak, atau mungkin perlu syarat tambahan. Boleh di next slide. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan analisis kredit. Nah, setelah membahas bagaimana sih proses pengajuan kredit itu berjalan, nah, selanjutnya, kita akan masuk dalam tahap untuk mengetahui bagaimana sih pihak bank menilai kelayakan si peminjam. Nah, disinilah pendekatan 5C of credit digunakan. Jadi, 5 C's of credit adalah kerangka manajemen risiko yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil keputusan apakah nasabah atau debitur ini layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Nah, 5 shares of credit ini meliputi yang pertama ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Jadi yang pertama ini adalah karakter. Nah, karakter ini mengacu pada reputasi dan kredibilitas debitur untuk klien komersial. Jadi peminjam ini adalah entitas bisnis bukan orang. Jadi reputasi manajemen atau eh, dan kepemilikan yang dinilai. Jadi ini tuh soal reputasi dan integritas peminjam. Apakah orang ini bisa dipercaya, apakah punya riwayat bayar hutang dengan baik. Nah, biasanya dilihat dari riwayat kredit sebelumnya melalui BI checking. Jadi BI checking sendiri ini merupakan informasi debitur individual atau ID historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit. Yang kedua ada capacity. Jadi capacity ini mengacu pada kemampuan peminjam untuk melayani kewajiban dengan arus kas di masa depan. Jadi ini tuh tentang kemampuan membayar. Jadi pihak bank bakal ngecek apakah si peminjam ini punya cukup penghasilan atau cash flow buat bayar cicilan tiap bulannya. Yang ketiga ada kapital. Kapital ini mengacu pada modal yang dimiliki debitur pada waktu permohonan kredit diajukan. Nah, di sini yang dilihat adalah modal atau aset yang dimiliki peminjam. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin kecil resiko untuk pihak bank atau lembaga keuangan dalam memberi pinjamannya. Yang keempat adalah collateral. Collateral ini mengacu pada agunan fisik yang dapat digunakan sebagai penyangga terhadap risiko kredit yang diajukan. Jadi ini tuh jaminan yang bisa disita atau kalau si peminjam ini ada gagal bayar, misalnya rumah, kendaraan, atau surat-surat.
Jadi ini tuh pengaman kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang terakhir ini ada condition. Jadi condition ini mengacu pada keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Jadi bank juga mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan tren ke depannya. Jadi misalnya lagi resesi atau ada isu politik yang besar bisa mengaruhi bisnis atau penghasilan peminjam, pihak bank tuh akan mikir ulang untuk buat ngasih pinjaman ke debitur itu. Nah, jadi inilah penjelasan singkat mengenai pendekatan 5C dalam analisis kredit. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini kita masuk soal gimana sih caranya analisis kredit itu bisa menilai kelayakan suatu pihak yang dikasih pinjaman. Jadi di sini tuh ada beberapa metode sama alat yang bisa dipakai. Yang pertama itu ada dari analisis rasio keuangan. Rasio ini tuh bisa ngasih gambaran gimana kesehatan keuangan suatu perusahaan. Misalnya itu kayak di sini ada rasio-rasionya, ada rasio profitabilitas kayak margin laba dan juga sorry, dan juga return of equity. Di sini tuh bisa dipakai buat ngukur seberapa untung sebuah perusahaan. Terus yang kedua ini ada rasio leverage. Contohnya itu kayak debt to equity ratio. Ini bisa dipakai buat ngelihat beban utangnya itu seberapa besar. Terus juga ada rasio likuiditas. Contohnya itu kayak current rasio yang bisa nunjukin kemampuan sebuah perusahaan buat bayar utang jangka pendek. Dan yang terakhir ada coverage ratio eh, seperti interest coverage ratio dan ini tuh bisa dipakai buat ngukur seberapa mampu sih sebuah perusahaan buat ngebayar bunga utangnya mereka. Terus di sini metode atau model yang kedua ada model probabilistik. Ini tuh kayak eh, yang pertama itu ada probability of default. Ini dipakai buat ngukur seberapa atau mengukur kemungkinan si debitur ini gagal bayar. Terus yang kedua ada loss given default. Ini juga bisa dipakai untuk mengukur seberapa besar sih kerugian kalau semisal si debitur tersebut tuh gagal bayar. Dan yang terakhir ini ada exposure at default. Ini juga dipakai untuk menghitung total exposure atau nilai-nilai yang kemungkinan akan hilang kalau misalkan si debitur ini gagal bayar. Dan model ini tuh membantu dalam pengambilan keputusan kredit yang lebih akurat. Terus yang ketiga ada eh, model scoring kredit dan machine learning. Dan di sini tuh menggunakan teknologi seperti AI dan juga machine learning dalam scoring kredit yang memungkinkan untuk menganalisis data besar untuk mengidentifikasi pola risikonya. Kemudian yang kedua ini dapat memprediksi default yang lebih akurat. Dan yang terakhir bisa mengintegrasi data alternatif seperti aktivitas di media sosial. Dan model ini tuh bisa untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam penilaian kredit karena dibantu oleh AI dan juga machine learning. Boleh next? Oke, selanjutnya ini ada faktor risiko dalam analisis kredit. Di sini ada beberapa faktor, ada 4 faktor yang kami tulis. Yang pertama ini untuk faktor internal debitur. eh, Faktor-faktor internal debitur tuh contoh-contohnya kayak misal kondisi keuangan si debiturnya sendiri, seperti pendapatannya mereka, cash flow, sama resiko keuangan seperti apa. Terus yang kedua juga ada riwayat kredit, juga bisa dibilang penting, kayak misalnya si debitur ini pernah nunggak atau dia selalu bayar tepat waktu. Terus yang ketiga juga ada manajemen dan tata kelola. Nah, di sini tuh eh di diukur lagi tuh kualitas manajemen si debitur ini, si calon debitur ini seperti apa. Kayak kalau misalkan emang manajemennya nggak capable bisa bahaya juga buat
kelangsungan bisnis kita. Terus yang kedua ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi kondisi ekonomi makro seperti contohnya inflasi, suku bunga naik, dan lain-lain. Yang ini juga bisa ngurangin daya beli masyarakat dan juga kemampuan bayar. Terus yang kedua ini ada stabilitas politik dan juga regulasi. Stabilitas politik sama regulasi ini juga ngaruh. Kayak kalau tiba-tiba misalnya ada perubahan kebijakan dan lain sebagainya juga bisa mengganggu berjalannya bisnis debitur kan. Terus yang ketiga ada risiko iklim dan juga bencana alam seperti peristiwa banjir atau kebakaran yang dapat mempengaruhi nilai atau bisa mempengaruhi juga eh, kemampuan membayar. Terus selanjutnya ada faktor pinjaman. Di faktor pinjaman ini contohnya seperti jenis dan jangka waktu kredit. Nah, di sini tuh kredit jangka panjang mungkin memiliki risiko yang lebih berbeda dibanding kredit jangka pendek. Karena pasti kan kalau kredit jangka panjang tuh pasti memiliki risiko yang lebih gitu dibanding kredit jangka pendek. Terus yang selanjutnya ada struktur pembayaran. Di sini juga struktur pembayaran yang terlalu rumit juga bisa bikin potensi gagal bayarnya itu makin besar kan. Terus yang terakhir ada eh, agunan. Di sini tuh maksudnya seperti nilai dan likuiditas agunan yang diberikan sebagai jaminan. Ya, kalau misalkan agunan yang nggak liquid, pasti kan bisa aja terjadi gagal bayar. eh misalnya pas gagal bayar itu bisa susah buat dicairin. Terus yang faktor terakhir ini ada faktor industri dan pasar. Contohnya seperti persaingan industri di tingkat persaingan yang tinggi juga dapat menekan margin keuntungan pihak debitur. Dan yang terakhir ada tren pasar, yaitu eh, perubahan preferensi konsumen atau teknologi yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis debitur. Jadi kalau tren pasarnya berubah-ubah juga bisa bikin bisnis mereka tuh nggak relevan lagi gitu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya izin off cam Ibu Filzah. Untuk studi case ini kita ambil dari PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan sumbernya itu ada dari laporan keuangan kuartal 4-nya Unilever di tahun 2024. Yang pertama, tadi berdasarkan rekan saya Nur Fitri menjelaskan kalau misalnya ada metode untuk menganalisis apakah suatu perusahaan layak untuk diberikan kredit atau tidak. Salah satunya adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan juga model probabilistik. Di sini kami mencoba untuk menganalisis keuangan dari PT Unilever dan kami menemukan bahwa dari current ratio-nya dia ini berada di angka 0,45 kali atau bisa dibilang likuiditasnya rendah. Lalu debt to equity rasionya dengan angka 6,47 yang dapat disimpulkan bahwa leverage-nya tinggi. Net profit marginnya berada di 9,59%, yang berarti profit dari PT Unilever ini stabil. Lalu selanjutnya ada ROA atau apa namanya? Ini telah mencapai angka 20,99%. ROE-nya mencapai angka 156,73%, dan untuk DSCR-nya mencapai angka 7,7. Dengan kesimpulan berarti PT Unilever ini memiliki kemampuan untuk membayar yang sangat kuat. Lalu dari hasil analisis rasio keuangan ini ditemukan kesimpulan di model probabilistik, di mana untuk probability of default-nya dalam kurung kemungkinan untuk kegagalan ini sebenarnya rendah. Kenapa? Karena PT Unilever Indonesia ini termasuk dalam perusahaan blue chip dan mereka memiliki arus kas yang cukup positif. Lalu selanjutnya, untuk loss given default atau presentasi kerugian jika terjadi default, ini
cukup besar. Dari DR-nya kita bisa ngelihat DR yang besar, tapi current ratio-nya kecil. Lalu EAD atau exposure at default, dalam kurung jumlah exposure pada saat default, ini bisa kita lihat bahwa dia itu cukup besar karena ada utang bank sebanyak 1,45 triliun dan juga komitmen dari PT Unilever Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga melakukan analisis faktor risiko. Ini dijelaskan ya tadi oleh Nurfiti Anggraini bahwa faktor-faktor yang bisa kita analisis itu faktor internal, faktor eksternal, faktor pinjaman, industri, dan pasar. Di sini dibagi dengan level resiko sama catatannya itu apa. Baik. Untuk faktor internal debitor ini bisa dilihat bahwa ada resikonya moderat. Kenapa? Karena dari segi kondisi keuangan, dia memiliki likuiditas yang rendah tapi DR-nya tinggi dan arus kasnya masih positif, jadi profitability-nya masih bagus. Dengan riwayat kredit, karena PT Unilever ini perusahaan blue chip, jadi belum ada catatan gagal bayar pinjaman secara signifikan di Indonesia. Lalu kita dapat kesimpulan bahwa dari faktor internal ini resiko internalnya adalah moderat karena adanya leverage yang tinggi meski harus ada mitigasi lewat arus kas dan juga governance yang kuat. Lalu secara faktor eksternal, ini bisa dilihat dari faktor kondisi ekonomi makro, adanya inflasi pangan dan juga energi 2024 yang meningkat. Bisa jadi akan ada potensi tekan daya beli dan margin FMCG. Lalu selanjutnya, uh, kita dapat menemukan kesimpulan bahwa risiko eksternal ini cukup tinggi di 2024, terutama karena ada inflasi dan juga supply chain agro. Lalu untuk faktor pinjaman kita dapat lihat bahwa ini resiko pinjamannya moderat. Kenapa? Karena ada jenis dan jangka waktu kredit. Nah, di laporan keuangannya itu terdapat pinjaman bank baru sebesar 1,45 triliun dalam jangka pendek. Nah, ini membuat potensi resiko likuiditas bila arus kasnya PT Unilever ini terganggu. Lalu untuk struktur pembayarannya tidak dituliskan secara khusus di laporan, cuman kita bisa lihat bahwa DSCR-nya dari PT Unilever ini cukup kuat, yang bisa kita lihat tadi di angka sebelumnya sekitar 7,7 kali. Jadi kesimpulannya adalah untuk faktor pinjaman ini moderat dan tergantung pada arus kas operasi dari PT Unilever. Yang keempat adalah faktor industri dan pasar. Ini memiliki risiko industri yang cukup tinggi. Karena dalam faktor persaingan industri, PT Unilever ini memiliki persaingan ketat dengan produk FMCG lain seperti Wings, P&G, dan juga Mayora. Dan juga ada tren pasar di mana konsumen itu lebih shifting ke produk natural dan eco-friendly. Jadi dari PT Unilever ini perlu inovasi portofolio untuk jaga pasar. Maka itu kita dapat kesimpulan bahwa resiko industrinya cukup tinggi karena adanya shifting tren konsumen dan juga kompetisi yang cukup ketat. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya perusahaan PT Unilever ini merupakan perusahaan yang layak untuk diberikan pinjaman. Karena arus kas operasinya sangat kuat, profitabilitasnya stabil, DSCR yang aman, dan juga PT Unilever ini merupakan perusahaan blue chip multinasional dengan rekam jejak panjang dan juga brand equity yang kuat di Indonesia. Tapi tetap ada resiko yang perlu diantisipasi, seperti current ratio-nya di bawah 1, atau resiko likuiditasnya jangka pendek, DR-nya tinggi, yang berarti perusahaan sangat amat leverage dan butuh pengawasan khusus. Lalu adanya persaingan industri yang ketat dan juga potensi dampak inflasi bahan baku. Tuh. Nah, Unilever ini sebenarnya sangat layak kredit karena kekuatan operasional dan profitabilitasnya. Namun tetap ada resiko, leverage, dan likuiditas yang perlu dimitigasi dengan covenant dan juga monitoring rutin.
Baik, mungkin sekian dari kami. Ini untuk daftar pustaka hasil analisis yang kami lakukan. Untuk presentasi mungkin kami akhiri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Untuk teman-teman semua atau Bu Filzah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, ada Arum sama Nirmal Fauzi ya. Ada Arum. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apakah analisis kredit ini berlaku buat pinjaman online? Jika iya, bagaimana eh, pengaruh jika dalam penerapan prinsip 5C tadi itu ada yang terlewat seperti tidak menerapkan prinsip menaruh agunan? Apakah cukup jelas pertanyaannya? Cukup jelas. Izin buat ditampung dulu ya, Rum. Oke. Oke, boleh lanjut Nirmala. Oke, sebelumnya mohon maaf, saya on cam. Pertanyaannya, kan belakangan ini tuh banyak kasus kebocoran data ya. Contohnya kayak data NPWP, terus data-data dari pusat data nasional. Nah, kira-kira kalau data pribadi calon peminjam itu bocor, apa bisa mempengaruhi penilaian dalam analisis kredit ini, terutama dari sisi karakternya eh, dan kemampuan bayarnya gitu. Terus juga, apakah bank itu perlu mempertimbangkan resiko kebocoran data seperti kasus yang tadi saya sebutkan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Nirmala. Sebentar ya. Boleh dilanjut ini? Sorry. Sebelumnya ini boleh diulang nggak tadi pertanyaannya Nirmala? Oh iya, boleh. Dari apakah? Oh, dari apa hal tersebut yang kayak saya berdata, kebocoran data pribadi itu bisa mempengaruhi nilai dalam analisis kredit, terutama dari karakternya, kemampuan bayarnya gitu. Terus juga apa itu bank perlu mempertimbangkan resiko kebocoran kayak gini sebelum kasih pinjaman? Terima kasih. Sebentar dicatat dulu nih. Iya. Nirmala. Boleh ya nih pertanyaannya. Oke, terima kasih kelompok. Kak, aku mau nanya nih kan tadi di slide kalian kan itu ada metode dan alat analisis. Nah, itu yang di bagian ketiga itu kan ada model scoring, kredit, dan machine learning. Nah, itu tuh kan menggunakan teknologi seperti AI. Jadi pertanyaannya itu seberapa efektif sih model scoring, kredit, and machine learning dalam mengurangi risiko kredit di lembaga keuangan di Indonesia? Dan juga apa saja tantangan yang sering dihadapin dalam pengimplementasiannya? Cukup jelas atau harus diulang? Udah cukup jelas ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, Kita baik, tampung makasih terlebih ya. dahulu ya.
Nah, izin menjawab untuk dari pertanyaan Arum. Jadi itu tadi apakah analisis kredit dalam pinjaman online itu tetap berlaku? Nah, jadi analisis kredit itu tetap berlaku buat pinjaman online ya, cuma caranya agak berbeda. Nah, karena biasanya pinjaman online atau pinjol ini tuh nggak minta agunan atau jaminan seperti di bank. Nah, mereka ini lebih fokus lihat karakter si peminjamnya, kemampuan bayar, dan data digital lainnya untuk menilai kelayakan pinjaman. Nah, jadi kalau prinsip agunan nggak dipakai, risiko gagal bayarnya tuh jadi lebih besar atau lebih tinggi. Makanya bunga pinjaman online ini biasanya lebih tinggi sebagai kompensasi risiko tersebut. Nah, selain itu, kalau sampai gagal bayar, proses penagihannya juga lebih rumit karena nggak ada jaminan yang bisa diambil. Eh, jadi walaupun nggak pakai agunan, prinsip 5C ini tetap penting untuk menilai apakah pinjaman itu layak atau enggak. Kalau ada prinsip yang terlewat, risiko kredit macet juga jadi lebih makin tinggi. Makanya dalam pinjaman online itu biasanya menggunakan teknologi dan data yang canggih untuk analisis supaya si debitur ini tuh kayak tetap buat apa ya memiliki kepercayaan untuk bayar pinjamannya tersebut. Atau biasanya tuh pinjaman online itu jumlah pinjamannya itu nggak terlalu besar untuk perlu mengajukan sampai perlu mengajukan agunan gitu. Mungkin dari rekan saya akan memberikan sedikit tambahan. Oke, izin sedikit menambahkan. Jadi karena pertanyaannya pinjaman online, sebenarnya kan ini kita membahas tentang kredit terhadap sebuah bisnis ya. Nah, pinjaman online sendiri, nggak semua kredibilitasnya bisa kita percaya. Terutama kita mau ngomongin tentang bisnis yang mungkin awalnya UMKM, tapi kita nggak ada yang tahu apakah nanti bisnis ini bisa kita expand atau enggak. Jadi, sedikit rekomendasi aja, kalau misalnya emang kita mau ngadain bisnis, itu lebih baik untuk pendanaannya kita menggunakan pinjaman yang udah kredibel. Contoh pinjaman ke bank. Karena sekarang itu untuk UMKM, peminjaman di bank itu sudah dipermudah. Karena di beberapa bank mereka udah bikin program khusus yang digunakan untuk apa ya namanya? Untuk pembiayaan UMKM gitu. Jadi asalkan ada surat-surat atau dokumentasi yang diperlukan dari bank tersebut, maka eh, kemudahan untuk diberikan dananya itu lebih besar dan lebih kredibel jelas dibandingkan dengan kita menggunakan pinjaman online. Kayak gitu. Mungkin cukup. Terima kasih. Apakah dari Arun sudah cukup jelas atau mungkin dari teman-teman kita dari kelas ini ada yang ingin menambahkan atau memberikan sanggahan? Udah cukup jelas. Terima kasih Dea sama Aca. Sama-sama Arun, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih kembali ya, Rum. Oke, selanjutnya izin jawab pertanyaan dari Yeni. Tadi pertanyaan itu seberapa efektif sih apa namanya model em, apa tadi pertanyaan? Sorry. Seberapa efektif kredit scoring dan machine learning di lembaga keuangan Indonesia ya kan? Nah, sejauh yang kelompok kami diskusikan, itu menurut kelompok kami jawabannya itu sudah mulai efektif, tapi masih bisa dibilang masih berkembang. Kenapa? Karena cukup banyak lembaga keuangan di Indonesia yang udah mulai pakai machine learning buat proses penilaian kreditnya mereka. Contohnya itu kayak vintage. Nah, misalnya tuh mereka bisa ngedeteksi pola-pola risiko dari data transaksi, perilaku pengguna, eh,
mereka sampai ke data alternatif kayak di media sosial atau e-commerce. Nah, hal-hal tersebut tuh bisa ngebantu mempercepat proses persetujuan kredit dan hasilnya juga cenderung lebih akurat dibanding pakai sistem yang manual gitu, yang tradisional. Nah, cuman untuk pengimplementasiannya di Indonesia ini masih cukup memiliki banyak tantangan. Contohnya ini kayak misal akses datanya yang terbatas. Kan karena nggak semua calon debitur ini punya histori keuangan atau kayak digital footprint yang cukup mumpuni atau cukup cukup eksis gitu untuk dianalisis sebuah eh, peminjam gitu, terutama kayak UMKM atau juga masyarakat yang mungkin nggak punya bank. Terus yang kedua juga infrastruktur dan SDM-nya juga belum begitu mumpuni karena belum semua lembaga keuangan di Indonesia tuh punya tim data scientist yang mumpuni gitu buat ngebangun model si machine learning ini. Terus yang terakhir juga untuk keamanan dan privasi data ini tuh kan penting banget ya. Penggunaan data alternatif tuh udah kayak medsos di peminjam itu kan juga perlu jaminan perlindungan data pribadinya mereka kan sesuai sama regulasi yang ada di undang-undang gitu sih. Jadi kesimpulannya ini model em, kredit scoring ini punya potensi yang bisa dibilang besar banget, apalagi buat ningkatin inklusi keuangan. Cuman kalau di Indonesia sendiri pasti yang perlu waktu, perlu apa ya, perlu edukasi juga dan yang pasti dan yang penting juga perlu regulasi yang jelas supaya implementasinya ini bisa berjalan maksimal dan juga bisa bertanggung jawab. Itu apakah dari teman-teman ada yang mau nambahin mungkin? Aku mau izin nambahin buat pertanyaannya ini. Jadi kan pertanyaannya itu seberapa efektif sih model scoring and machine learning di Indo dan apa tantangan dalam implementasinya. Tadi mungkin dari Fitri udah sempat dijelaskan tantangannya tuh apa di Indonesia. Cuman aku mau coba jelasin potensi apa sih yang bisa kita dapat kalau misalnya kita menggunakan AI atau machine learning atau juga model scoring itu. Jadi, di luar tantangan yang memang harus kita selesaikan, kalau misal pada akhirnya untuk proses analisis kita akan menggunakan teknologi ini, kita bisa dapat potensi satu. Yang pertama udah pasti akurat dan cepat. Karena dari machine learning ini, contoh kecilnya seperti GPT aja deh. Di GPT kita bisa banyak proses ribuan data. Terus hasil yang diproses dalam data tersebut itu bisa kita dapatkan dalam waktu yang cepat. Dan juga kalau kita ngomongin machine learning, berarti kita bisa mendapatkan skor kredit yang lebih presisi dibandingkan dengan apa sih namanya yang manual dilakukan itu. Lalu yang kedua ada multivariat. Nah, multivariat ini digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor non finansial yang sulit diukur. Contohnya perilaku digital, karena kita semuanya sekarang serba digital, jadi sosmed-sosmed seperti itu tuh diperlihatkan. Apakah ini orang punya track record yang buruk atau justru ini orang mempunyai citra yang lebih baik. Terus selanjutnya ada customer engagement atau kita juga bisa melihat secara reputasi secara online itu yang kita lihat mungkin di social media. Lalu of course ada potensi adaptif di mana model ini selalu akan bisa dilatih ulang dengan data-data yang baru dan juga performa scoring itu bisa terus relevan mengikuti tren dan situasi ekonomi aktual. Dan apa aja sih contohnya penerapan nyata di Indonesia? Yang pertama kalau tadi vintage itu ada Kredivo, Akulaku, dan juga Investri yang mereka sudah memakai machine learning untuk credit scoring. Oke, baru dikabarin nih katanya Aca laptopnya mati. Jadi mungkin pertanyaan dari ini udah terjawab atau belum nih?
Udah Fit, makasih Fitri, selamat baca. Oke, sama-sama Yeni. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi dari Nirmala ya, mau ulangin pertanyaannya, takutnya ada yang missing. Em, dengan beberapa kasus kebocoran data seperti NPWP maupun data pribadi calon debitur lainnya, apakah memengaruhi kualitas lembaga pinjaman? Apakah juga hal tersebut bisa mempengaruhi nilai dalam analisis kredit dalam karakter, kemampuan bayar, dan apakah bank perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum melakukan pinjaman? Nah, untuk hasil dari diskusi kami tadi, em, apakah kebocoran data pribadi ini memengaruhi kualitas lembaga pemberi pinjaman ataupun kualitas lembaga kreditur ini? Tentunya ini sangat mempengaruhi ya, karena kebocoran data pribadi itu sangat krusial bagi suatu lembaga dan calon debitur ini, karena ini juga bisa mempengaruhi reputasi dan tentunya kualitas dari lembaga pemberi pinjaman atau lembaga kreditur ini, baik itu fintech maupun um, lembaga pemberi pinjaman dari bank. Dari reputasi ini tentunya dipengaruhi dari kepercayaan masyarakat yang tentunya menurun ya, dan juga resiko penyalahgunaan data ini juga sangat tinggi. Dan apakah ini juga memengaruhi analisis kredit? Secara langsung sih iya, karena kebocoran data bisa berdampak pada sistem akurasi penilaian karakter dan kapasitas yang diambil dari penjelasan 5 karakter tadi, yaitu ya ada yang pertama ada dari karakter, yaitu jika data digunakan tanpa sepengetahuan pemilik ataupun penyalahgunaan data dari calon debitur, sistem juga bisa menilai karakter seseorang berdasarkan data yang tidak valid ataupun tidak benar gitu. Untuk yang kedua ini adalah dari penilaian dari kapasitas dengan penggunaan slip gaji ataupun mutasi rekening palsu yang beredar gitu di luar dari pengetahuan si debitur ini juga bisa membuat sistem menilai kemampuan bayar debitur ini lebih tinggi dari realitanya ataupun, dan ini juga bisa beresiko menyebabkan kredit macet. Jadi untuk garis besar yang bisa diambil dari jawaban tadi itu adalah kebocoran data pribadi ini juga bisa merusak kualitas analisis kredit jika tidak ditangani dengan serius oleh si pihak pemberi pinjamannya ini ataupun pihak krediturnya ini. Nah, oleh karena itu, lembaga pinjaman maupun itu bank ataupun fintech ini harus mempertimbangkan aspek keamanan data sebagai bagian dari manajemen risiko kredit. Dan juga singkatnya ya, menjaga data pribadi ini tentunya sangat krusial maupun itu bagi lembaga pinjaman agar menjaga nama baik dari lembaganya serta untuk melindungi calon peminjam ataupun calon debitur dari resiko penipuan begitu. Kalau dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditambahin ataupun ada yang kurang. Sudah cukup, Najwa. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Mungkin sekian dari sesi tanya jawab dari kelompok kita. Selanjutnya akan diserahkan kembali ke Bu Gilza. Apakah ada masukan buat kelompok 4? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Tadi cukup menarik ya diskusinya terkait apakah metode kredit analisis ini juga digunakan oleh para pinjol, kemudian apakah komponen-komponen tersebut juga dapat mempengaruhi bila mana si perusahaan ini apa namanya data-datanya terjadi kebocoran gitu ya. Nah, sebenarnya kembali lagi nih teman-teman, peran dari credit analysis ini tuh sebenarnya untuk dalam bisnis itu seperti apa sih? Jadi juga sudah teman-teman kelompok 4 sudah menjelaskan gitu secara rinci. Mungkin kalau misalkan bisa saya lebih ringkas lagi gitu ya.
Sebenarnya kan kredit analisis itu adalah daya atau kemampuan dari sebuah bisnis itu untuk melakukan kredit itu kan berarti kan utang ya. Mereka itu meminjam. Nah, itu mereka juga tentunya harus melakukan analisa terlebih dahulu apakah kira-kira nih perusahaannya dia atau bisnisnya dia itu mampu dalam hal finansial. Nanti juga akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya yang terkait distress prediction di mana itu secara internal. Nah, sedangkan kalau kredit analisis itu adalah bagaimana kemampuannya si bisnis ini untuk contohnya untuk melakukan mitigasi terhadap pinjaman, kemudian investigasi. Itu kan berkaitan dengan hal-hal finansial dari bisnisnya mereka. Nah, selain itu juga eh, kredit analisis itu dalam sebuah bisnis adalah bagaimana menilai kemampuan eh, apa namanya konsumennya atau mitranya itu seperti apa dalam atau bagi perusahaan mereka. Apakah si bisnisnya ini mampu memberikan kredit juga atau pemasukan kepada mitra-mitranya dan juga kredit analisis ini juga membantu memastikan bahwa eh, si konsumennya itu mampu membayar sesuai waktunya. Dan juga selain itu kredit analisis juga dapat mengelola risiko kredit. Nah, tentunya kita dalam membangun sebuah bisnis kita harus mampu menganalisa risiko dari pinjaman kita ke depannya seperti apa. Dan juga tentunya tadi juga mungkin ketika teman-teman melakukan pinjaman itu sekarang juga sudah banyak yang menggunakan AI atau machine learning dan beberapa komponen-komponen lain. Dan biasanya kalau misalnya melakukan pinjaman itu tadi juga disampaikan oleh uh, Masya ya dan eh, siapa Nur Fitri gitu terkait tadi ada misalkan apakah perusahaan yang meminjam itu memiliki kredibilitas atau reputasi. Nah, biasanya itu ada kalau misalnya di bank ada istilahnya BI checking. Jadi apakah bisnisnya itu berjalan selama sebelum mereka minjam itu mereka tidak punya masalah keuangan, tidak punya tanggungan dengan pihak-pihak keuangan lain seperti itu. Nah, itu sehingga nantinya dari pihak yang pemberi kredit itu dapat memberikan finansial dukungan finansial kepada bisnis tersebut. Nah, mungkin itu ya secara singkat dari kredit analisis. Nah, selain itu juga tadi mungkin belum dibahas gitu ya sama kelompok 4 terkait penggunaan alasan penggunaan dari debt financing. Itu kan di RPS ya, di mana pembiayaan dengan utang. Nah, biasanya pembiayaan ini itu menjadi strategi bagi bisnis kecil maupun bisnis yang sudah settle gitu ya. Kenapa sih mereka itu menggunakan debt financing atau mereka memilih pembiayaan dengan utang gitu ya? Karena itu merupakan strategi bisnis mereka untuk melakukan ekspansi lebih jauh lagi gitu, khususnya dalam pendanaan di bisnisnya mereka. Itu. Jadi untuk mempertahankan kepemilikan dari bisnisnya mereka, karena kan tidak memungkinkan bisa saja dalam bisnis itu ada up and down gitu ya teman-teman. Jadi entah misalkan pemasukannya berkurang atau misalkan keuntungannya lagi tidak stabil gitu. Nah itu salah satu dari aspek mereka menggunakan dari eh, kredit atau pinjaman seperti itu. Selain itu juga tadi mungkin adanya juga pembiayaan modal yang lebih murah mungkin dari apa namanya keuangan-keuangan atau pendanaan lain itu udah memberikan modal yang lebih murah nih dari kepada untuk bisnis mereka. Nah, mereka jadi para bisnis tersebut dapat menggunakan anak kredit tersebut dan juga mungkin mengurangi beban pajak gitu ya karena kan pajak ini cukup besar nah bunganya. Nah, oleh karena itu mungkin mereka menggunakan pinjaman sehingga dapat mengurangi beban pajak mereka dan juga mungkin eh, sumber dananya cepat dan fleksibel. Jadi mereka tidak perlu mencari investor lain, tapi mereka bisa juga meminjam melalui lembaga-lembaga yang menyediakan peminjaman secara cepat. Seperti itu.
Dan tadi juga untuk bagi UMKM gitu ya, jadi hanya untuk bisnis yang sudah besar. Dan melalui UMKM juga bisa dapat mengajukan kredit gitu ya tadi di bank atau lembaga keuangan lain, karena sekarang sudah banyak nih bank-bank atau ke lembaga keuangan lain yang memberikan pinjaman kepada UMKM dengan bunga rendah misalkan atau dengan keuntungan-keuntungan lain bagi UMKM dan juga khususnya bagi yang meminjamkan eh, apa namanya finansialnya kepada UMKM tersebut. Jadi mungkin lembaganya tersebut menawarkan skema pinjamannya, baik itu mikro atau juga adalah istilah KUR, kredit usaha rakyat gitu ya. Kemudian pembiayaan berbasis aset, jadi tidak memerlukan investor dari pihak eksternal seperti itu. Namun tentunya kita juga harus mengetahui risiko-risikonya dari debt financing tersebut. Jadi misalkan beban bunga yang tetap, jadi harus dibayar walaupun bisnisnya itu sedang turun. Kemudian mungkin adanya resiko gagal bayar. Nah, itu dapat juga menyebabkan mungkin bisnisnya jadi bangkrut gitu ya, karena kan mereka minjam dari luar, tapi mungkin secara keuangan dari dalamnya mereka memiliki resiko gagal bayar. Jadi ketika kita mau minjam, itu kita harus si bisnis ini harus menganalisa apakah kita mampu gitu membayar. Kalau nggak mampu ya lebih baik kita tidak melakukan kredit seperti itu. Nah itu beberapa kesimpulan atau beberapa ringkasan dari yang teman-teman kelompok 4 sudah sampaikan. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Mungkin nanti untuk materi dan hasil diskusinya nanti bisa di-upload di Google Drive ya yang sudah saya sematkan di deskripsi grup gitu. Baik, Bu. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya untuk distress prediction ya. Silahkan kelompok 3. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua teman-teman dan juga dosen yang saya hormati. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi terkait distress prediction. Teman-teman. Ada kendala dikit teman-teman. Oke, ini untuk anggota kami. Itu ada Jonathan Hamad Manjutak, dan juga ada Juan Wadi Romansa, ada Aryo Nugroho Singgi, ada saya sendiri Muhammad Fatur Rahman, dan juga ada Rabit Ali Zain Musyafa. Ini untuk materi pada hari ini yaitu ada pendahuluan, faktor-faktor, model kualitatif, analisis kualitatif, proses dan implementasi, dan juga studi kasus. Oke, untuk ini akan disusun oleh teman saya. Oke, jadi sebelum kita memahami lebih dalam tentang distress prediction, kita akan bahas sedikit tentang financial distress. Jadi, financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan keuangan yang signifikan. Menurut Platt and Platt, financial distress adalah tahap di mana arus kas perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menutupi kewajiban-kewajiban tetap seperti bunga dan pokok utang. Nah, kondisi ini merupakan sinyal awal menuju kebangkrutan apabila tidak segera ditangani secara strategis.
Adapun ciri umum dari financial distress, yang pertama ada rugi beruntun, yang ditandai dengan laba terus negatif atau turun. Yang kedua ada arus kas serat, yang ditandai dengan sulit bayar tagihan. Yang ketiga ada utang menumpuk, yang ditandai dengan beban bunga terlalu tinggi. Dan yang terakhir ada harga saham anjlok, yang ditandai dengan keputusan investor secara pesimis. Boleh next. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang distress prediction dan tujuannya. Distress prediction menunjukkan kemungkinan terjadinya financial distress pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Berdasarkan indikator keuangan, metode ini menggunakan statistik atau machine learning untuk menganalisis data historis dan meramalkan apakah perusahaan berada dalam jalur yang mengarah pada kesulitan keuangan. Nah, adapun tujuan dari distress prediction yang pertama ada mendeteksi masalah keuangan sejak awal. Nah, dengan melakukan deteksi dini, perusahaan dapat menggali tanda-tanda awal kesulitan keuangan sehingga dapat mengambil langkah antisipasi untuk memperbaiki kondisi tersebut sebelum menjadi lebih parah. Yang kedua ada mengurangi risiko kebangkrutan. Nah, dengan prediksi yang akurat, risiko perusahaan mengalami kebangkrutan dapat diminimalisasi melalui perencanaan strategi yang tepat dan penyesuaian kebijakan keuangan. Yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan investasi dan kredit. Nah, melalui informasi prediktif ini, investor dan pemberi kredit untuk menilai risiko dan potensi keuntungan sebelum memberikan dana dan ataupun investasi. Sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan berbasis data. Next. Oke, selanjutnya ada pentingnya distress prediction bagi pemangku kepentingan. Yang pertama ada cakupan manajemen. Nah, manajemen perusahaan menggunakan prediksi ini untuk melakukan perbaikan dan penyusunan strategi penyelamatan. Dengan informasi ini, mereka dapat mengantisipasi masalah dan mengambil langkah-langkah tepat agar perusahaan tetap bertahan. Yang kedua ada investor. Investor memanfaatkan prediksi ini untuk menentukan keputusan investasi, apakah akan menjual, menahan, ataupun membeli saham. Yang ketiga ada bank atau kreditor. Nah, bank atau kreditor ini menggunakan distress prediction untuk menilai kelayakan pinjaman dan menentukan suku bunga yang sesuai. Yang keempat ada auditor. Auditor melakukan penilaian apakah perusahaan dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. Yang ketiga ada pemerintah. Nah, pemerintah ini memantau stabilitas ekonomi, terutama perusahaan besar guna mengawasi potensi risiko sistematik yang dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada karyawan. Karyawan ini juga dapat memanfaatkan distress prediction untuk sinyal risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab dari si financial distress ini. Jadi sebenarnya faktor itu dibagi jadi dua aja, ada internal perusahaan sama eksternal perusahaan. Boleh di next dulu. Nah, jadi untuk yang pertama ini ada di internal perusahaannya dulu. Di sini dibagi menjadi 4 subfaktor lagi. Yang pertama itu ada masalah manajemen, yang dimana ini merupakan sebuah masalah yang dimana pengambilan keputusannya itu yang buruk, kurangnya visi misi juga, terus ada konflik internal sama biasanya tata kelola yang lemah. Dan cara penanggulangannya itu biasanya bisa dikasih pelatihan kepemimpinan untuk si manajemennya. Kemudian bisa dikasih juga komunikasi yang lebih terbuka di antar departemen. Kemudian yang kedua ada struktur modal yang tidak optimal. Di sini maksudnya adalah utang yang berlebihan atau high leverage. Kemudian ada ketidakseimbangan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang yang dimana menyebabkan cash flow yang buruk. Cara penanggulangannya itu kita bisa negosiasi tenggat pembayaran utang dengan bank yang dan kemudian mengganti pinjaman jangka pendek dengan pinjaman jangka panjang serta menjual beberapa aset yang mungkin nggak terlalu produktif ya untuk menambahkan dana ke perusahaan juga. Kemudian yang ketiga ada inefisiensi operasional, di mana di sini merupakan biaya operasionalnya tinggi namun outputnya itu
rendah, output produktivitasnya tuh rendah. Dan di sini cara penanggulangannya itu kita bisa revisi standar kerjanya dengan target yang lebih realistis. Soalnya dikhawatirkan mungkin target yang kita pasang sebelumnya itu jauh di atas standar kinerja orang-orang ya. Jadi makanya produktivitasnya itu rendah. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat atau mesin supaya outputnya itu lebih bagus juga. Kemudian yang terakhir untuk di internal perusahaan, di sini ada strategi bisnis yang gagal, yang dimana mencakup gagal ekspansi, ada produk yang tidak kompetitif, dan juga bisa salah membaca situasi pasar. Dan cara penanggulangannya kita bisa riset pasar terlebih dahulu, kemudian kita bisa fokus dengan produk yang unggul atau laku di pasar. Dan juga yang terakhir kita juga bisa bekerja sama dengan mitra bisnis yang secara strategis gitu. Jadi kita nggak asal bermitra dengan para pembisnis yang lain. Bisa di next. Nah, kemudian untuk yang kedua di eksternal perusahaan, di sini ada 4 juga. Yang pertama ada ekonomi makro dulu. Jadi ekonomi makro ini mencakup resesi, ada inflasi yang tinggi, suku bunga yang naik, serta perubahan nilai tukar mata uang Indonesia dengan mata uang yang asing. Di sini cara penanggulangannya adalah kita bisa menyiapkan dana darurat, kemudian kita juga bisa beli bahan baku dengan jumlah yang besar pas harganya tuh lagi turun gitu. Jadi kita belinya tuh grosiran di harga yang lagi turun. Kemudian kita juga bisa untuk menghindari hutang dengan bunga yang tinggi juga. Dan yang kedua ada perubahan teknologi. Yang dimaksud di sini adalah inovasi-inovasi teknologi yang ada itu ngebuat produk atau jasa yang ada sekarang itu jadi nggak relevan lagi dan akhirnya itu bisa digantikan. Dan cara penanggulangannya itu kita bisa perusahaan bisa mengalokasikan dana khusus untuk upgrade teknologi yang akan digunakan oleh si perusahaan. Kemudian si perusahaan juga bisa kerjasama dengan startup pengembangan teknologi terkini dan juga bisa mengadakan pelatihan digital bagi setiap karyawan di perusahaan tersebut supaya mereka tuh terus tahu nih kira-kira teknologi yang baru tuh apa aja sih supaya nggak ketinggalan zaman juga. Dan yang ketiga ada persaingan industri. Di sini cukup jelas ya, ternyata ada perang harga serta munculnya juga pesaing baru yang lebih kuat. Yang dimana di sini tuh penanggulangannya kita bisa bangun hubungan erat dengan si customer. Artinya relasi kita dengan si customer itu baik gitu. Jadi after sales-nya juga bagus. Kemudian untuk kita juga harus menghitung biaya produksinya itu dengan baik supaya tadi cash flow-nya itu lancar. Dan juga kita mungkin bisa memberikan penawaran paket bundling dalam lini produk kita. Dan yang terakhir itu ada perubahan regulasi yang dimana biasanya itu merupakan kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan si perusahaan atau mungkin ada pihak ketiga yang mengganggu operasional si perusahaan. Dan salah satu penanggulangannya itu adalah perusahaan harus menyiapkan tim hukum atau advokat khusus yang dipekerjakan untuk at least memantau regulasi dari pemerintah pada saat itu gitu. Serta mereka juga harus menyiapkan kira-kira strateginya gimana kalau regulasi pemerintah itu merugikan operasional perusahaan. Bisa di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ini ada model kuantitatif yang bisa kita pakai untuk menghitung seberapa besarnya financial distress. Yang pertama ini ada model Grover dengan rumus seperti itu. Jadi keterangannya ini X1 adalah aktiva lancar atau aktiva lancar dikurangin utang lancar. Atau yang bisa kita sebut dengan modal kerja dibagi total aset. X2 ini adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Dan X3 ini adalah laba bersih dibagi total aset atau yang bisa kita sebut ROE. Market yang tempat ini ada modal sendiri dibagi total utang, yaitu rasio pasar terhadap utang. X5 merupakan pendapatan dibagi total aset, yang sering kita sebut aset turnover ratio. Jadi interpretasinya ini jika nilai G itu lebih kecil atau sama dengan minus 0,02, maka perusahaan ini dapat dikatakan bangkrut. Jika nilai G itu lebih besar dari atau lebih besar dari 0,2 atau sama dengan 0,2, maka perusahaan ini dapat dikategorikan dengan sehat. Kedua ini ada model Fulmer yang dengan rumus seperti itu. Jadi dengan keterangannya ini X1 adalah laba ditahan dibagi total aset, X2 penjualan dibagi total aset,
X3 EBIT dibagi total ekuitas, X4 ini arus kas dari operasi dibagi total kewajiban, X5 ini ada total kewajiban dibagi total ekuitas, X6 kewajiban lancar dibagi total aset, X7 logaritma dari aset tetap, X8 modal kerja dibagi total kewajiban, X9 log EBIT dibagi beban bunga. Jadi interpretasinya ini jika nilai H itu lebih besar dari nol, maka perusahaan ini dianggap sehat dan memiliki resiko yang rendah untuk bangkrut. Jika nilai H itu lebih kecil dari nol, maka perusahaan ini dianggap berisiko tinggi untuk mengalami kebangkrutan. Next. Selanjutnya ada model Tafler dengan rumus seperti itu. Jadi keterangannya ada X1 laba bersih sebelum pajak dibagi utang lancar, X2 aset lancar dibagi utang lancar, dan X3 utang lancar dibagi total aset. Dan terakhir X4 penjualan dibagi total aset. Jadi interpretasinya ini jika nilai T lebih besar dari, sorry, jika nilai T lebih kecil dari 0,2 maka perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Jika nilai T itu lebih besar dari 0,2 maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sehat. Terakhir model Altman, itu model yang paling populer dan sering digunakan dengan rumus seperti itu. Jadi keterangannya ini ada X1 modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan total aset, laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 total ekuitas dibagi total utang, dan X5 penjualan dibagi total aset. Jadi interpretasinya ini jika nilai Z itu lebih kecil dari 1,1 maka perusahaan ini dapat dikatakan bangkrut. Jika Z itu berada di antara 1,1 sampai dengan 2,0 maka perusahaan tersebut dapat dikatakan gray area atau daerah rawan. Jika nilai Z itu lebih besar dari Z 2,6 maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan sehat atau tidak bangkrut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis kualitatif dalam distress prediction, di mana pengertiannya adalah analisis kualitatif memprediksi aspek-aspek non-numerik yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Lalu ada tujuan dari analisis kualitatif. Yang pertama karena model kuantitatif biasanya itu memiliki keterbatasan. Seperti misalnya fokus pada data historis, terus memiliki asumsi dasar yang mungkin tidak berlaku untuk semua perusahaan atau semua kondisi pasar. Lalu ada potensi manipulasi angka di lapangan keuangannya. Nah, yang kedua ada memberikan konteks seperti mengapa di keuangan atau di Altmanzi rumus-rumus lainnya keluar angka seperti itu. Lalu mengidentifikasi risiko yang belum terkuantifikasi, misalnya bakal ada perubahan regulasi atau ada inovasi produk baru. Lalu ada memvalidasi dan mempertanyakan hasil dari kuantitatif. Misal hasil dari kuantitatifnya tuh aman, tapi dalam perusahaan itu ada banyak red flag. Misalnya seperti pergantian manajemen yang tinggi, lalu ada skandal di perusahaannya. Nah, maka hasil kuantitatif itu perlu dipertanyakan. Boleh di next. Nah, aspek-aspek utama dari analisis kualitatif. Yang pertama ada kualitas manajemen dan kepemimpinan dari suatu manajemen itu, di mana penilaian dalam hal rekam jejak, pengalaman, visi strategis, kemampuan adaptasi, succession planning, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada tata kelola perusahaan, di mana menilai independensi dari Dewan Komisaris atau efektivitas dari komite audit. Lalu kepatuhan lalu ada transparansi dalam pelaporan keuangan, lalu kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis, lalu ada perlindungan hak pemegang saham minoritas, lalu ada manajemen risiko internal. Selanjutnya ada posisi kompetitif ya, di mana bisa kita pakai analisis Porter's Five Force, yang dimana isinya ada intensitas persaingan, ancaman pendatang baru, ancaman produk atau jasa substitusi, lalu ada kekuatan tawar dari supplier, lalu ada kekuatan tawar dari consumer. Nah, itu juga menganalisis keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ya. Misalnya eh, apa yang membuat perusahaan itu unggul dari pesaingnya, apakah itu merek yang kuat gitu. Lalu ada
pangsa pasar, dan tren pertumbuhan. Eh, Selanjutnya ada hubungan dengan key stakeholder, di mana menganalisis apakah perusahaan memiliki consumer concentration, di mana itu adalah ketergantungan pada satu konsumen. Kalau ada supplier concentration yang sama kayak tadi consumer concentration, dia ketergantungan pada satu atau beberapa pemasok. Lalu ada hubungan dengan kreditur dan komunitas keuangan ya, seperti bank atau alat pinjaman lainnya. Lalu ada hubungan dengan karyawan, regulator, serta pemerintah. Oke, boleh di next. Ini ada tantangan dalam analisis kualitatif, di mana dalam kualitatif biasanya itu bisa subjektivitas atau ada bias, di mana penelitian kualitatif dapat mempengaruhi oleh persepsi, pengalaman, atau bahkan bias dari pribadi si analisisnya. Dua analisis bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda meskipun dia melihat fakta yang sama. Lalu ada kesulitan dalam mengkuantifikasi. Sifatnya yang non-numerik membuat sulit untuk memasukkannya secara langsung ke dalam model yang yang matematis. Lalu ada ketergantungan pada informasi, di mana membutuhkan akses ke informasi yang beragam, seperti berita, laporan industri, wawancara, dan lain-lain, yang dimana kualitasnya dan ketersediaannya bisa bervariasi. Lalu ada membutuhkan keahlian dan juga waktu yang lumayan banyak, membutuhkan pemahaman industri yang baik, kemampuan berpikir yang kritis, dan waktu yang signifikan untuk melakukan riset. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan proses dalam implementasi distress prediction. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Jadi langkah awal yang krusial adalah mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas. Jadi dalam kita berproses implementasi distress prediction ini, kita harus memulainya dengan yang namanya pengumpulan data. Jadi data utama yang diperlukan itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada laporan keuangan historis sekitar 3-5 tahun terakhir. Itu neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan juga catatan tambahan. Yang kedua ada data industri, yaitu tren pertumbuhan, struktur biaya, siklus industri dan benchmarking. Yang ketiga ada berita dan laporan analis, informasi eksternal terkait reputasi, strategi, atau potensi risiko perusahaan. Yang keempat ada informasi manajemen dan tata kelola, yaitu pengalaman manajerial, kebijakan strategis, dan transparansi pengambilan keputusan. Jadi itu beberapa poin yang ada dalam cakupan pengumpulan data. Nah, yang kedua yaitu pemilihan model prediksi. Jadi pemilihan model prediksi ini harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan tujuan analisis. Berapa model yang mau digunakan dalam pemilihan model prediksi yaitu yang pertama, the Altman score, itu cocok untuk perusahaan manufaktur dengan aset tetap yang signifikan. Yang kedua yaitu sama Altman score juga, tapi ini digunakan untuk perusahaan jasa atau yang tidak terdaftar di bursa. Yang ketiga ada Oscar atau Springate model, yaitu alternatif lain untuk analisis probabilitas kebangkrutan. Yang keempat ada model berbasis machine learning seperti decision tree, SVM atau random forest yang digunakan jika tersedia data besar atau dan variatif. Oke, selanjutnya itu ada validasi model. Jadi validasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas model. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada backcasting, yaitu menerapkan model pada data historis perusahaan yang sudah diketahui mengalami distress. Yang kedua itu perbandingan lintas perusahaan, yaitu menggunakan model pada perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang ketiga itu cross validation, yaitu untuk model statistik dan machine learning guna menghindari overfitting. Setelah itu ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil tidak boleh berhenti pada angka skor semata. Jadi harus ada pendekatan yang menyeluruh yang disarankan. Yang pertama yaitu bandingkan skor dengan cut-off point yang direkomendasikan. Yang kedua yaitu lihat tren skor dari tahun ke tahun, apakah membaik, stagnan atau menurun gitu. Yang ketiga, kombinasikan dengan analisis kualitatif, yaitu tinjau faktor manajerial, perubahan regulasi dan isu eksternal lain yang tidak tercermin dalam laporan keuangan. Setelah itu ada tindakan responsif. Jadi jika prediksi mengindikasikan potensi distress, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah mitigasi, yaitu di antara lain, yang pertama investigasi lebih lanjut, yaitu identifikasi penyebab utama masalah keuangan. Yang kedua ada rekrutasi utang, yaitu negosiasi ulang pembayaran dengan kreditur. Yang ketiga ada efisiensi operasional, yaitu pembangkasan biaya, perbaikan supply chain, dan yang keempat ada divestasi aset non-produktif,
yaitu menjual aset yang tidak mendukung bisnis inti. Dan yang terakhir yaitu mencari pendanaan baru, yaitu baik melalui ekuitas, pinjaman, atau mitra strategis. Oke, ini akan diselesaikan saya. Itu adalah keterbatasan dalam implementasi distress prediction. Yang pertama adalah kualitas dan akurasi dalam data keuangan yang ada. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada window dressing, di mana manajemen perusahaan melakukan praktik mempercantik laporan keuangannya. Lalu ada accounting fraud, di mana ada manipulasi data keuangan yang disengaja untuk menutupi masalah fundamental perusahaan. Kalau ada perbedaan standar akuntansi, misalnya dalam suatu negara menggunakan IFRS, PSAK, atau GAAP. Lalu ada ada estimasi dan subjektivitas dalam akuntansi. Selanjutnya adalah ketersediaan dan aksesibilitas data, di mana suatu perusahaan itu adalah perusahaan tertutup ya, yang seringkali tidak tersedia dalam publik, sehingga sulit untuk menerapkan model prediksi yang membutuhkan data pasar. Lalu ada data pasar yang tidak lengkap dan tidak efisien, dan ada keterlambatan publikasi data yang menghasilkan jeda waktu, itu bisa jadi usang. Lalu ada data yang bersifat lampau, di mana kondisi bisnis masa lalu mungkin tidak selalu relevan dengan prediksi masa depan, terutama jika ada perubahan struktural dalam industri atau ekonomi. Lalu kesulitan mengkuantifikasi data menjadi kualitatif. Mengubah informasi kualitatif ini menjadi input numerik yang dapat diolah dalam model statistik adalah tantangan besar dan seringkali melibatkan subjektivitas. Oke, boleh di next. Nah, lalu ada tantangan dalam distress prediction, di mana dinamika lingkungan bisnis yang cepat berubah. Misalnya, yang pertama ada Black Swan Events, yang contohnya adalah COVID-19 atau krisis keuangan sistemik, atau mungkin ada perang geopolitik. Lalu ada perubahan teknologi yang disruptif, contohnya seperti Kodak dengan fotografi digital atau Nokia dengan kehadiran smartphone. Lalu ada perubahan regulasi dan juga kebijakan dari pemerintah. Misalnya ada perubahan dalam sistem perpajakan, tarif impor dan ekspor, atau undang-undang ketenagakerjaan, serta regulasi mengenai lingkungan. Lalu ada tren pasar yang cepat berubah, misalnya preferensi konsumen yang berubah dengan cepat karena dipengaruhi oleh media sosial, tren budaya, atau kesadaran akan isu-isu tertentu. Lalu ada imperfect model akurasi, di mana risiko kesalahan dari tipe 2 dan tipe 1 dan tipe 2. Di mana kesalahan tipe 1 yaitu model memprediksi perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan. Namun perusahaan tersebut itu sebenarnya adalah sehat. Lalu kesalahan tipe 2 itu di mana model memprediksi perusahaan sehat, padahal perusahaan tersebut sedang menuju kesulitan keuangan atau keberangkutan. Lalu ada asumsi model yang tidak terpenuhi, misalnya banyak model statistik, terutama dalam Atman-Z-score yang menggunakan analisis diskriman multivarian. Lalu ada overfitting model, sorry. Lalu ada data pasar yang tidak lengkap atau tidak fix. Harusnya ini overfitting model ya, yang nomor 3 sama nomor 4 itu. Oke, mungkin bisa lanjut di next, di perbedaan karakteristik industri dan negara, di mana ya. Lalu ada model yang pertama adalah model yang tidak universal. Lalu yang kedua ada perbedaan struktur keuangan dan operasional antar industri. Misalnya perusahaan industri yang padat modal seperti maskapai penerbangan atau pertambangan akan memiliki tingkat leverage yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan industri jasa atau konsultasi. Lalu adalah perbedaan faktor ekonomi, hukum, dan budaya antar negara. Lalu ada kebutuhan akan kalibrasi dan validasi model lokal. Untuk meningkatkan akurasi ini, model prediksi idealnya perlu dikalibrasi ulang menggunakan bobot variabel atau cut-off scores, dan divalidasi menggunakan data lokal dari negara dan industri spesifik tempat model tersebut akan diterapkan.
Lalu ada tantangan dalam implementasi praktis, di mana ada biaya dan sumber daya. Di mana implementasi sistem prediksi yang canggih memerlukan investasi dalam pengumpulan data, angkat lunak analisis, dan yang terpenting analisis yang tampil dan berpengalaman. Lalu ada resistensi dari manajemen. Misal, kalau hasil dari prediction ini menunjukkan sinyal negatif mengenai kondisi perusahaan, mungkin manajemen internal akan melakukan intervensi atau enggan menerima dan menindaklanjuti temuan tersebut. Lalu ada interpretasi hasil yang membutuhkan suatu keahlian. Hasil prediksi bukanlah keputusan akhir dari suatu distress prediction. Angka-angka ini perlu diinterpretasikan dengan konteks yang lebih luas dan mempertimbangkan faktor kualitatif dan juga kondisi spesifik dari perusahaan. Lalu ada menjaga model yang tetap relevan, di mana jika lingkungan suatu bisnis itu terus berubah dan model prediksi itu perlu dijangkau, diuji ulang, dan diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dan akurasinya tetap terjaga. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita sampai ke studi kasus PT Waskita Karya Tbk. Di mana PT Waskita Karya, seperti yang kalian tahu, itu bekerja dalam sektor konstruksi BUMN. Dan hasil dari data pusat statistik, data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor konstruksi terus mengalami kontraksi selama tahun 2020, di mana tumbuh negatif 5,67% pada kuartal 4 dari 2020 dibandingkan dengan pertumbuhan positif 5,79% pada kuartal 4 2019. Lalu beberapa BUMN karya banyak mengalami pemangkasan laba bersih hingga 90% pada tahun 2020 dan memiliki pendapatan dan produktivitas yang anjlok serta utang yang meningkat tajam. Kalau menurut data dari hasil laporan keuangan, PT Waskita Karya mengalami kerugian sebesar 7,38 triliun pada tahun 2020 yang disebabkan oleh beban pinjaman investasi jalan, lalu ada produktivitas proyek yang menurun dan beban operasional akibat COVID-19. Produktivitas turun sebesar 35% pada tahun 2019 menjadi 24,6% pada tahun 2020. Lalu utang yang menggunung sebesar 89,011% triliun dengan beban bunga yang tinggi. Lalu beban operasi pada tahun 2020 yang sebesar 19,87 triliun atau 123% dari pendapatan usaha. Dan pendapatan usaha juga turun sebesar 16,2 triliun, turun 48% dari 2019. Untuk studi kasus ini kita menggunakan model Atman-Zix score untuk memprediksi financial distress. Yang rumusnya adalah Z sama dengan 1,2 dikali X1 dan plus 1,4 dikali X2 tambah 3,3 kali X3 tambah 0,6 dan 1,0 kali X5, yang dimana angka-angka ini adalah konstanta ya dari rumusnya. Ya, dengan keterangan model kerja X1 sebagai model kerja dan total aset, berapa ditahan, total aset, dan seterusnya. Oke, boleh di next. Nah, hasil dari penelitian dengan kriteria Z-score, kita dapat di 2019 itu hanya 0,04 untuk rasio X1-nya. Sedangkan di 2020 dia turun sebesar 0 menjadi 0 minus 0,18. Lalu untuk X2-nya di 2019 dia hanya 0,10 dan turun menjadi 0 minus 0,03 di tahun 2020. Dan laba sebelum bunga dan pajak per total asetnya di yang 3 itu lumayan turun drastis ya, 0,14 menjadi 0,4 minus 0,14 di 2020. Yang hasilnya Z-score-nya yang di mana 2019 ada 0,72 menjadi minus 0,08. Yang dimana sesuai kriteria Z-score yang di kiri, minus 0,08 itu di bawah 1,81. Yang artinya PT Waskita Karya ini diprediksi mengalami kebangkrutan. Kesimpulannya adalah PT Waskita Karya Tbk diprediksi mengalami financial distress parah mulai tahun 2019 sampai tahun 2020, sehingga berpotensi mengalami kebangkrutan.
Lalu faktor penyebabnya adalah tingginya total kewajiban, pengenalan aset, dan modal kerja yang belum maksimal dan diperparah dengan COVID-19. Dan ya, apa yang diperlukan? Perlu langkah strategis seperti restrukturasi, efisiensi, merger, atau mungkin bailout. Lihat di next. Oke, ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan dalam presentasi kali ini. Lihat di next. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua dan Bu Filza yang udah mendengarkan sampai akhir. Sebelum kita tutup, mungkin bagi teman-teman atau Bu Filza yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait materi kita. Silakan bagi teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya atas presentasi dari kelompok 4. Mungkin saya mau nanya sama kelompok 4 ya. Apa sih peran dari distress prediction ini dalam bisnis khususnya misalkan pada UMKM? Kalau tadi kan teman-teman memaparkannya contoh kasusnya itu pada PT Waskita ya. Nah, kira-kira dalam UMKM tuh perannya seperti apa sih? Ada nggak perannya dalam di distress prediction ini bagi UMKM? Oke Bu, untuk pertanyaannya akan kita tampung dulu terus kita diskusikan dengan teman-teman sekelompok. Silakan bagi teman-teman kelompok lain. Kelompok 3 tadi kan ada hubungannya dengan materi kelompok 4. Ada nggak tuh yang ingin teman-teman kelompok 3? Izin mau jawab. Silahkan yang mau menjawab. Saya jawab sebentar ya Bu. Jadi untuk pengaruh distress prediction di bisnis UMKM itu sebenarnya kurang lebih sama Bu untuk yang di perusahaan yang besar. Cuma mungkin skalanya sudah lebih kecil. Misalnya skalanya tuh lebih kecil aja ya. Jadi pertama itu bisa membantu untuk mengidentifikasi potensi keberangkutan itu. Kemudian bisa dipakai untuk mengelola resiko juga. Kita kan tahu juga ya UMKM itu masih bisnis kecil dan biasanya tuh orang yang ngelakuin UMKM itu belum pernah berbisnis atau ilmu bisnisnya tuh masih
sedikit banget. Jadi distress prediction ini bisa dipakai untuk mengelola risiko mereka juga, dan juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan keputusan bisnis, dan serta kalau mungkin mereka rezekinya banyak, mungkin bisa mengakses ke pendanaan yang lebih juga sih Bu. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditambahkan, boleh. Mungkin saya ingin nambahin dikit ya terkait fungsi distress prediction untuk UMKM ya. Kita kan tahu bahwa UMKM itu kan sebuah usaha yang baru mulai ya Bu. Jadi istilahnya ini tuh berfungsi biar pemilik usaha ini tuh gak terlalu gampang untuk bertindak gitu. Lebih hati-hati dalam mengambil keputusan gitu. Kita kan bisa melihat bagaimana aspek jangka panjang perusahaan ke depannya gitu. Dengan kita memastikan bagaimana resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi istilahnya lebih bisa hati-hati gitu dalam eh, mengembangkan bisnisnya gitu sih sebenarnya dari saya. Nah, boleh izin tanya nggak? Oke, silakan ya. Tadi Mungkin bisa di stop share dulu ya, Fatur. izin nanya tadi kan yang di bagian model kuantitatif itu kan ada 4 ya. Jadi itu sebaiknya tuh eh, dari 4 itu tuh boleh sebaiknya tuh dipakainya waktu apa sih? Apa boleh emang pas perhitungan boleh pilih salah satu atau ada yang gimana kayak baiknya hitungnya pakai model ini atau ini gitu. Jelas nggak pertanyaannya? Maksudnya dari 4 itu tuh dipakainya pas kapan aja gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Oke, untuk ini mungkin boleh ajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Aku izin nanya nih, dalam implementasi distress prediction yang di Indonesia, itu tantangan apa saja sih yang mungkin muncul terkait ketersediaan dan kualitas data keuangan, terutama untuk perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek? Sorry ya nih, mungkin ada yang ketinggalan, boleh diulang ya? Oke, aku ulangin ya. Da- Nah, dalam implementasi distress prediction di Indonesia, tantangan apa saja sih yang mungkin muncul terkait ketersediaan dan kualitas data keuangan, terutama untuk perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek? Apakah udah jelas, Cu? Oke, udah jelas. Terima kasih ya. Untuk pertanyaannya ini dengan Dea, akan kami tampung dulu dan kami diskusikan dengan kelompok kami. Terima kasih ya.
Ya mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaan ini dulu ya Teh, ya. Tadi ya terkait tantangannya apa sih buat perusahaan untuk implementasi distress reduction buat perusahaan yang nggak terdaftar di Bursa Efek ya. Izin menjawab. Jadi mungkin ada beberapa tantangan. Nah, pasti kan yang namanya perusahaan belum TBK bahasanya itu pasti belum apa ya bahasanya. Mungkin kurang publik dan juga kurang apa ya namanya. Audit ya. Kan namanya perusahaan itu pasti harus ada audit rutinan biar lebih terstruktur keuangannya. Mungkin di sini eh untuk perusahaan-perusahaan yang belum TBK yang belum ada di Bursa Efek itu mereka mungkin kurang apa ya, kurang terstruktur dalam sistem auditnya dan kurang kredibel. Jadi mungkin data keuangan disusun secara internal dan tidak diaudit gitu. Jadi untuk tingkat akurasinya rendah gitu, gak tinggi. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek yang jelas pasti mereka udah terstruktur dalam sistem auditnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin apa ya, informasinya tidak terbuka gitu. Mereka masih istilahnya bahasa gampangnya masih ngumpet-ngumpet lah dalam publikasi keuangannya gitu. Jadi mereka apa namanya tidak punya kewajiban untuk membuka laporan keuangannya ke publik luas gitu. Jadi masih secara internal, masih secara diam-diam gitu. Jadi apa ya, yang buat para investor, para perbankan atau para analis kesulitan untuk menyelesaikan risiko atau prediksi distress yang ada di perusahaan ini gitu. Jadi istilahnya orang-orang yang biasa menilai ya seperti para investor atau yang lainnya itu mereka nggak bisa tahu nih bagaimana perkembangan keuangan di perusahaan tersebut karena masih tertutup, belum publik gitu. Mungkin dari jawaban dari saya apakah jelas ya nih? Yang jelas, terima kasih. Ya, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Dea. Jadi sebenarnya dari keempat model itu tuh nggak harus semuanya dipilih gitu, tapi eh, lebih baik kita memilihnya itu berdasarkan karakteristik perusahaannya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya sudah publik dan manufaktur ya, kita bisa menggunakan automatic score. Kalau perusahaannya ini masih swasta yang bergerak bidang jasa, kita bisa menggunakan Grover. Kalau ingin analisis yang lebih komprehensif itu bisa menggunakan Fulmer. Nah, kalau misalnya perusahaan yang berbasis di luar negeri gitu bisa menggunakan tablet. Oke, terjawab. Makasih Jonathan dan kelompok 3. Iya, sama dia. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin ada dari tambahan dari Bu Filzah terkait presentasi kami? Oke, terima kasih kelompok 4 atas diskusinya serta presentasinya. Tadi juga sudah menjawab ya terkait eh, peranan eh, distress prediction ini dalam UMKM gitu ya. Sebenarnya tentunya untuk distress prediction ini berhubungan dengan eh, bisa juga dalam kelayakan secara finansial si bisnisnya ini. Kalau misalnya kita lihat UMKM, benar tadi dia masih merintis gitu ya dengan secara laba dari segi arus kas itu mereka mungkin masih belum stabil. Nah, mungkin dengan adanya distress prediction ini dapat digunakan untuk mitigasi resiko-resiko keuangan yang terjadi dalam UMKM ini secara finansial. Apakah ke depannya ini mereka harus melakukan seperti apa hal-hal yang berkaitan dengan finansial mereka, entah itu mereka harus memperkuat arus kasnya mereka atau mengecek rasio keuangannya mereka, serta apakah utang-utang yang mereka gunakan itu bersifat produktif atau konsumtif gitu, sehingga tidak mengganggu struktur dari modal bisnis UMKM. Seperti itu. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi masing-masing dari
debt kredit analisis serta distress prediction itu sangat berpengaruh dalam finansial sebuah bisnis gitu. Kalau misalkan kita relasikan dengan kelayakan bisnis gitu ya teman-teman, dalam hal finansial ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi berjalannya bisnis tersebut gitu. Jadi baik itu peranannya mereka dari di UMKM ataupun dari untuk bisnis yang sudah settle itu tentunya kita harus menerapkan prinsip atau perhitungan-perhitungan yang tepat sehingga nantinya strategi yang telah dibangun oleh bisnis itu dapat berlangsung dengan baik seperti itu. Oke. Mungkin karena waktunya sudah mau selesai gitu ya. Mungkin saya mau menyampaikan untuk minggu depan. Untuk minggu depan berarti kita masih ada dua kelompok lagi ya, kelompok satu dan dua untuk presentasi. Nanti di temuan ke tanggal berapa? 17 ya, tanggal 17 berarti itu kita mereview ya teman-teman materi yang teman-teman telah presentasikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oh, Bu, izin nanya Bu, kalau tadi menurut Ibu kan yang ini bisa buat ngitung UMKM ya Bu. Nah, jadi ini tuh bisa buat kita misalnya dari orang luar nih mau ngitung eh, yang kayak model kuantitatif mereka gitu. Tapi kan kita nggak dikasih lihat data keuangannya gitu. Terus gimana Bu cara kita ngitungnya Bu? Gimana dia putus-putus? Eh, jadi kan tadi ini katanya bisa buat UMKM untuk memitigasi keuangannya kan ya Bu. Nah, Hmm. jadi misalnya nih kita dari orang luar mau ngitung dari sisi keuangan mereka gitu. Cuma kan biasanya kalau UMKM itu dia nggak ngasih laporan keuangan ke kita kan. Jadi kalau kita mau ngitung itu kayak gimana Bu? Orang luarnya itu maksudnya gimana? Mereka Misal, mau invest atau seperti apa? misalnya kayak kita mau nganalisis mereka gitu Bu. Kan kayak biasanya kita ada tugas gitu suruh lihat yang UMKM gitu. Cuma kayak mereka kan nggak ngasih keuangannya, laporan keuangannya kayak gitu Bu. Oke, sebenarnya untuk yang distress, kalau untuk yang distress prediction ya, itu kan mungkin lebih dari sisi internalnya bisnisnya, UMKM-nya, bagaimana mereka meningkatkan strategi atau kinerja mereka dalam secara finansial. Sedangkan kalau misalnya kredit analisis itu dari pihak luar, apakah dapat memberikan pinjaman gitu ya dengan melihat tadi misalnya arus kasnya, kemudian secara laporan keuangan. Nah, sebenarnya itu bisa di cross check dari hal-hal atau aspek-aspek lain. Tadi kan kelompok Dea juga memaparkan bagaimana cara-caranya gitu. Tadi ada yang 3C atau 5C itu kan, itu hal tahapan-tahapan atau aspek-aspek yang dapat apa namanya untuk mempertimbangkan apakah si UMKM ini atau bisnis ini dapat diberikan pinjaman seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan secara misalkan laporan keuangannya belum stabil gitu ya, itu sebenarnya kita bisa lihat dari apa namanya semacam track record gitu ya. Apakah mereka ini terdata nih dari misalnya secara kriminal mereka telah menggelapkan utang atau itu kan sebenarnya saat ini kan data itu sudah menyebar di mana-mana gitu ya. Data itu sudah ada anggap big datanya. Jadi kita bisa melihat dari segi aspek manapun gitu. Jadi meskipun itu UMKM pastinya mereka itu ada nih datanya dari di big data. Tidak hanya secara internal mereka menyimpan tapi sebenarnya kalau misalnya pihak bank itu mereka punya datanya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada lagi teman-teman? Ini izin saya cek kehadirannya ya. Ini minggu ke-13. Ini hadir Siti Nurlela, Hadir Bu. Fikri Firmansyah,
Hadir, Bu. Muhammad Ferry Hidayat, Muhammad Ferry, tidak ada info. Eh, Syifa Aulia, Hadir, Bu. Raniah Kamilah, Hadir, Bu. Mardiana, Hadir, Bu. Robit Ali, Hadir, Bu. Raja Raffi, Hadir, Bu. Arum Nur Anggraini, Hadir, Bu. Najwa Eka Putri, Hadir, Bu. Alimah Alda, Alimah Alda masih sakit kah? Ada info? Lailatul Istianah, Hadir, Bu. Romanus Mando, Hadir, Bu. Kayla Diandra, Hadir, Bu. Cecilia Cheryl, Hadir, Bu. eh, Jonathan hadir, Aryo Ali, Hadir, Bu. ada ya, hadir. Jihan Alia Rahma, Hadir, Bu. Muhammad Syahid, Hadir, Bu. Nur Fitri, Hadir, Bu. Fatir Fairuzi, Hadir, Bu. Muhammad Fatur Rahman hadir, Muhammad Fadil Ihsan Hadir, Bu. hadir, hadir, Nirmala Fauziah, Hadir, Jauza Akna, Bu. Hadir, Bu. Julianda Jahid, Hadir, Bu. Azahrani, Hadir, Bu. Andi Muhammad Fahri, Hadir, Bu. Najwa Hadir, Drita, Ibu. Muhammad Ferry hadir, Hadir, Bu. hadir ya. Alimah Alda, ada info kah Yeni atau Najwa Tidak ada, terkait Ibu. Alimah Jadi, Alda? Eh, hmm. Oke, mungkin bisa dibantu di capture kehadirannya Yeni atau Najwa. oke, aku izin. Boleh teman-teman yang mau on cam dulu. Oke, aku mulai ya. Dari slide pertama. 1, 2, 3. Next, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Ibu? Oke, terima kasih Yeni. Untuk kelompok 3 dan 4, nanti jangan lupa untuk hasil diskusinya beserta presentasinya tadi di-upload di Google Drive ya, yang sudah saya sematkan di deskripsi grup. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.